Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempresentasikan sekaligus mendemokan terkait tugas besar yang telah kami kerjakan untuk mata kuliah Sistem Terdistribusi Praktikum. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dia Salma Isnaini dengan NIM 211524038, Mei Mezia Galtiadi dengan NIM 211524048, Rahma Alia Latifah dengan NIM 211524055, dan Yasmin Azizah Tulfah dengan NIM 211524064. Nah, pada tugas besar ini, studi kasus yang kami rancang adalah terkait jadwal penerbangan dari suatu maskapai penerbangan, yaitu Horanghe Air Group. Pada studi kasus ini, klien dapat menambah, melihat, mengubah, mencari, dan menghapus jadwal penerbangan secara real-time. Sistem ini memungkinkan beberapa operator maskapai untuk berinteraksi dengan sistem secara bersama-sama, memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan jadwal penerbangan, dan data jadwal penerbangan itu akan disimpan di server dalam file root.json. Selanjutnya untuk alasan kenapa kami memilih studi kasus Horangke Air Group ini. Alasannya untuk memahami implementasi sistem terdistribusi dalam penjadwalan maskapai penerbangan, kami melihat bahwa sistem penjadwalan ini memiliki kompleksitas yang tinggi di mana penambahan, penghapusan, dan pengeditan jadwal dapat dilakukan oleh beberapa operator maskapai secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, kami memilih arsitektur sistem terdistribusi dengan RPC dan model client server untuk penjadwalan penerbangan Horanghe Air Group. Sistem terdistribusi memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam menangani permintaan yang besar dan operasi yang kompleks. RPC memungkinkan komunikasi langsung antara klien dan server, serta penyimpanan data terpusat untuk pemeliharaan dan koordinasi yang mudah. Model client server mempermudah manajemen data, kontrol akses, ketersediaan data real-time, dan pengelolaan operasi secara efisien. Selanjutnya itu ada model sistem. Jadi model sistem yang digunakan adalah arsitektur terdistribusi dengan RPC dan model arsitektur client server. Klien mengirimkan permintaan melalui RPC ke server yang kemudian memproses permintaan dan mengirimkan respons kembali. Selanjutnya untuk arsitektur sistem itu sendiri, kita menggunakan model client server yang memungkinkan komunikasi antara klien dengan server. Di sisi klien, pengguna dapat mengirimkan permintaan seperti menulis, membaca, memperbarui, atau menghapus data jadwal penerbangan. Setelah mengirim permintaan, klien menunggu respon dari server yang berisi pesan hasil operasi yang dilakukan. Di sisi server, program menunggu koneksi dari klien, menerima permintaan, melakukan proses sesuai permintaan, dan mengirimkan respon kembali ke klien. Pada implementasi studi kasus kali ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, untuk implementasi di mana beberapa laptop berada satu jaringan, kami menggunakan Radmin VPN. Nah, untuk menggunakannya, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, buka Radmin, kemudian pilih network pada bagian navbar, lalu pilih Create Network, kemudian isi data yang dibutuhkan untuk membuat network. Jika semua data sudah terisi, maka klik tombol Create. Setelah jaringan terbuat, minta anggota tim yang lain untuk bergabung dengan cara buka Radmin, kemudian pilih Network, lalu pilih Join Network. Kemudian isikan network name dan password-nya. Jika sudah terisi, klik tombol Join. Setelah anggota tim join, kemudian uji koneksi setiap laptop yang sudah terhubung dengan klik ke kanan pada IP laptop yang akan diuji, kemudian pilih ping. Di sini akan tampil tampilan yang sesuai pada layar jika laptop sudah terhubung. Kemudian lihat IP pada laptop yang akan dijadikan server. Di sini kami akan menjadikan server Mei sebagai servernya. Lalu masukkan IP pada kelas client.py dan juga server.py.
Setelah admin VPN terkonfigurasi, maka server dapat dijalankan dengan mengetikkan perintah server.py. Nah, di sini kita bisa melihat kalau server sudah berjalan. Setelah server dijalankan, klien dapat dijalankan juga dengan mengetikkan perintah python client.py. Nah, sekarang dari semua anggota tim akan mencoba juga untuk connect ke server. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada beberapa IP, yaitu IP anggota yang connect, yaitu IP dengan 68, 39, nah, di sini sudah terlihat bahwa sistem yang kami buat dapat diintegrasikan dengan beberapa laptop di jaringan yang sama. Selanjutnya, kita akan buat rute baru. Setelah klien dijalankan, maka akan ditampilkan menu yang dapat dipilih oleh klien. Untuk membuat rute baru, klien bisa memilih menu 1 dengan mengetikkan angka 1. Ketika akan membuat rute, pertama-tama klien akan diminta untuk memasukkan kode dengan format 2 digit huruf kapital, strip 2 digit angka. Sekarang kita coba masukkan kode yang tidak sesuai, misalnya huruf A. Nah, jika format tidak sesuai, maka akan menampilkan error dan akan diminta untuk masukkan kode pesawat yang sesuai dengan format. Sekarang kita masukkan kode pesawat yang sesuai format, misalnya ID strip 03. Jika klien menginputkan kode pesawat yang sesuai format, maka klien akan diminta untuk menginputkan negara keberangkatan. Negara keberangkatan ini hanya berada di wilayah Asia Tenggara. Untuk memilihnya, klien hanya perlu memasukkan nomor negara keberangkatannya. Misal kita akan memilih Indonesia, maka kita dapat mengetikkan angka 3. Setelah negara keberangkatan dipilih, maka selanjutnya klien diminta untuk menginputkan waktu keberangkatan yang memiliki format HH.2mm. Namun sekarang kita inputkan yang tidak sesuai dengan format, misalnya angka 6. Nah, jika tidak sesuai format, maka akan ada pesan error dan klien diminta untuk memasukkan waktu keberangkatan yang sesuai dengan format. Sekarang kita masukkan yang sesuai dengan format, misalnya 09.230. Ketika waktu keberangkatan sudah sesuai format, maka selanjutnya klien diminta untuk menginputkan negara destinasi. Daftar negara destinasi sama seperti dengan negara keberangkatan, kecuali negara yang telah dipilih pada negara keberangkatan. Karena sebelumnya negara keberangkatan Indonesia, maka pada daftar negara destinasi tidak ada negara Indonesia. Di sini kita pilih Malaysia saja, berarti kita mengetikkan angka 4. Nah, data terakhir yang diminta adalah jadwal penerbangan dengan format ISODET, yaitu YYY strip MM strip DD, dan harus lebih dari tanggal saat ini. Sekarang kita masukkan yang tidak sesuai format dulu, misalnya angka 6. Lalu kita masukkan yang kurang dari tanggal saat ini, misalnya 1999 strip 01 strip 01. Nah, akan ada error juga. Sekarang kita akan masukkan yang sesuai dengan format, yaitu 2024 0601. Nah, setelah jadwal penerbangan dibuat, maka data akan ditampilkan
dan disimpan pada file root.json. Nah, seperti itu. Dengan ada tambahan yaitu kode penerbangan yang merupakan kode unik dan terdiri dari kode negara destinasi serta angka yang auto increment. Nah, untuk kode negaranya sendiri dapat dilihat pada kode yaitu Brunei Darussalam BWN, Kamboja KHM, Indonesia IDN, Malaysia MES, Myanmar MMR, Filipina PHL, Singapura SIN, Thailand THA, dan Vietnam VNM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk fitur perbaharui root, di sini pada menu utama klien diminta untuk mengetikkan angka 3 ingin perbaharui root. Kemudian di sini klien diminta untuk memasukkan kode penerbangan yang ingin diperbaharui. Di sini kita coba kode penerbangan yang tidak ada dulu. Maka akan muncul error kalau root tidak ada. Dan di sini saya akan mencoba masukkan kode yang sudah ada di sini MYS 008. Nah, jika rootnya ditemukan, maka akan ditampilkan datanya seperti apa, lalu ditampilkan juga data mana yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubahnya. Kemudian di sini ada opsi untuk data mana yang ingin diperbaharui oleh klien. Misal di sini mencoba untuk yang kode pesawat terlebih dahulu. Di sini ketikkan angka 1 untuk mengubah kode pesawat. Nah, lalu untuk format dari kode pesawat ini sama seperti create, yaitu 2 digit huruf kapital, 2 huruf kapital, lalu strip, dan 2 digit angka. Misalnya di sini yang tidak sesuai format. Maka akan muncul error dan diminta untuk memasukkan kode pesawat dengan format yang sesuai. Yang sini ID 08. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pemberitahuan rute berhasil diperbaharui. Kemudian jika dilihat di rute jasanya juga, di sini pada pesawatnya sudah berubah menjadi ID 08. Selanjutnya kita coba perbaharui route lagi. Untuk MYS 008, di sini kita akan mengubah negara keberangkatannya. Di sini akan tampil negara saya kecuali dengan negara destinasi karena negara keberangkatan tidak bisa sama dengan negara destinasi. Di sini kita mencoba mengubah menjadi Brunei Darussalam. Maka pada root.json di sini akan berubah negara keberangkatannya menjadi Brunei Darussalam. Kemudian kita coba ubah lagi untuk waktu penerbangan. Di sini formatnya sama seperti create, yaitu HH-2mm. Kita coba yang tidak sesuai, maka akan muncul error dan diminta untuk memasukkan waktu penerbangan lagi. Misalnya 08. Nah, jika berhasil akan muncul pesan berhasil dan pada file root.json-nya akan berubah. Kemudian terakhir di sini akan mencoba memperbaharui tanggal penerbangannya, yaitu opsi keempat. Nah, ini formatnya juga sama ISODET YYY MMDD. Di sini kita akan mencoba format yang tidak sesuai. Maka akan muncul error dan diminta memasukkan tanggalnya lagi. Dan tanggal ini juga tidak bisa sebelum hari ini, jadi harus di masa depan. Misalnya di sini yang sebelum hari ini 2000. Di sini juga tidak bisa, maka klien diminta untuk masukkan tanggal penerbangan lagi. Kita coba yang valid. Nah, jika berhasil, maka muncul pemberitahuan pesannya berhasil dan tanggalnya berubah pada root.json. Lalu untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jika klien ingin melihat rute penerbangan yang sudah ada, klien bisa mengetikkan opsi nomor 2, yaitu lihat semua rute. Kemudian di sini ditampilkan daftar rute yang sudah terdapat pada file root.json. Di sini bisa dilihat baru ada satu daftar rute penerbangan dengan kode penerbangan MYS 008. Selanjutnya, ketika klien ingin
mencari sebuah rute penerbangan, kalian bisa mengetikkan opsi nomor 5, yaitu cari rute. Nah, untuk mencari rute, di sini kalian diminta untuk memasukkan kode penerbangan. Kita coba dulu untuk kode yang salah. Misalkan angka atau huruf A. Nah, maka di sini ditampilkan pesan error bahwa rute tidak ada. Dan sekarang kita coba klik opsi lagi 5 cari rute, kemudian memasukkan kode penerbangan yang sesuai, yaitu MIS 008. Maka di sini ditampilkan detail dari rute penerbangan dengan kode MIS 008. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita juga dapat menghapus jadwal penerbangan yang telah kita buat. Seperti yang dilihat di sini pada menu utama, kita dapat memilih opsi nomor 4 untuk menghapus suatu rute. Di sini akan diminta untuk kode penerbangan mana yang hendak dihapus. Jadi sama halnya pada saat create, nanti kan jadwal penerbangan itu akan disimpan juga pada rute JSON selain di server. Nah, di sini juga pada saat ingin menghapus rute penerbangan, dihapus dari sisi server dan juga pada rute JSON. Nah, semisal di sini kita akan coba menghapus kode penerbangan yang tidak ada. Misalkan di sini kita akan mengetikkan MYS 009. Nanti akan muncul pesan error yaitu rute dengan kode penerbangan MYS 009 tidak ditemukan. Nah, jika kita ingin menghapus rute penerbangan yang benar ada, kita coba untuk mengetikkan opsi nomor 4 untuk coba menghapus rute kembali. Kemudian masukkan MYS 008 yang sudah ada. Nah, kemudian bisa dilihat di sini juga akan terhapus dari server data yang ada pada server dan juga rute.json-nya. Selanjutnya, pada sisi server akan dilihatkan IP dari klien yang membuat prosesnya. Di sini kan tadi ada proses membuat, memperbarui, melihat, dan mencari, serta akan diperlihatkan juga waktunya. Dan juga ketika membuat akan diperlihatkan pemberitahuan jika data berhasil disimpan ke root.json. Nah, selanjutnya mungkin ada opsi keluar juga. Untuk opsi keluar, kita bisa menekan X, lalu klien akan keluar dari sistem. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok Horange Air Group. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.